waktu sendiri itu menjadi sumber energi. Berpikir atau berdiskusi dengan diri sendiri menjadi satu hal yang biasa aku lakukan sebelum tidur. Membayangkan tentang apa yang aku lakukan hari ini, memikirkan tentang kenapa sesuatu menjadi seperti ini, kenapa si A seperti itu, kenapa si B seperti itu. Seringkali menjadi bayang-bayang yang aku pikir sebelum tidur. Kalau di psikologi biasanya kita sebut ini karena kebutuhan introsepsi. Banyak gak sih yang sama kayak aku, yang sebelum tidur pikirannya suka kesana kemari? Harapannya podcast ini bisa menyalurkan pikiran-pikiran sebelum tidur dan mengarahkannya ke hal yang positif. Karena seringkali pikiran sebelum tidur malah membuat kita overthinking. Ya, semoga podcast ini bukannya buat kita overthinking, tapi bisa buat kita tidur dengan lebih nyaman. Hari ini mau cerita tentang menyerah. Kayaknya semua orang pernah mengalami momen menyerah atau ingin menyerah dalam hidupnya ya. Bahkan dari kecil kayak ngerjain PR atau ngerjain ujian, pasti ada momen-momen mau menyerah. Ngerjain nomor 5, aduh gak ingat, boleh ya gak usah isi aja. Atau ngerjain PR, aduh susah, males, gak mau ngerjain aja. Mulai dari momen-momen kecil seperti itu ataupun momen-momen yang sedang kalian alami akhir-akhir ini, minggu lalu, 2 minggu lalu, tahun lalu, yang mungkin konsep skalanya lebih besar. Aku juga pernah ada di momen menyerah. Ingin menyerah lebih tepatnya. Waktu itu, kebetulan sekali aku sedang baca buku yang sudah lama berdebu di dalam kosan ini, tidak pernah dibaca. Judulnya Don't Give Up, tulisan dari Kyle Idleman. Aku pikir momen yang tepat sekali waktu itu aku membuka buku ini dan memutuskan untuk membacanya, walaupun sampai sekarang juga belum selesai. Tapi aku mau kutip ini buat aku juga bisa bagikan ke teman-teman yang dengerin. Di buku ini jadi ceritanya si bapak ini tuh pelatih anak-anak basket. Anak-anak ya, basket anak-anak di sekolahan gitu. Nah, dalam satu pertandingan, dalam satu turnamen gitu, mereka udah menang beberapa kali dan sampai di final mereka sudah kelelahan sekali untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Mereka mulai berpikir, udahlah, kita jadi runner up aja, nggak apa-apa kok, nggak harus menang, nggak harus jadi juara gitu. Karena mereka sudah lelah dan mau berhenti saja. Pelatihnya lalu bilang ini, kalian tahan saja. Kalian pikir hanya kalian yang lelah. Kalian sudah bekerja terlalu keras untuk menyerah saat ini. Kembali ke lapangan sekarang juga dan curahkan setiap ons kemampuan yang kalian punya. Kalian bisa istirahat kalau pertandingan sudah selesai, tapi pertandingan belum selesai. Berhenti mengeluh bahwa kalian lelah. Tahan saja dan menangkan pertandingan ini. Kayaknya pelatih basket gak ngomong sepelan itu sih. Kalian bisa bayangkan lah gimana sih bapak ini ngomong ke anak-anak itu ya kira-kira. Tapi kata-katanya sih yang buat aku saat itu dan sampai sekarang menyentil.
sering kali tuh waktu mau menyerah, aku atau mungkin kalian juga lupa sama struggle perjuangan kita selama ini. Kita sudah berjuang, bekerja terlalu keras untuk menyerah saat ini gitu. Dan dalam momen-momen menekan, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah mengerahkan setiap ons kemampuan kita untuk memenangkan pertandingan. Karena pertandingannya masih ada nih, belum selesai. Ya udah, kita harus berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk memenangkan pertandingan ini. Bukannya malah menyerah. Karena pertandingannya belum selesai. Nanti akan ada waktunya istirahat. I get it. Sometimes kita capek gitu. Dan di momen itu pun aku capek, bosan, mau sesuatu yang lebih, mau lelah. Membaca ini aku langsung tersentil kalau aku tuh seakan-akan ada di lapangan basket, lagi main basket, udah pertandingan terakhir tapi mau nyerah aja gitu, padahal ini pertandingan terakhir. Ya, gak tahu sih menurut kalian gimana dengan kutipan ini. Ada 3 kemungkinan perilaku yang orang lakukan dalam di bawah tekanan: fight, flight, atau freeze. Kayaknya banyak yang sering dengar ya istilah itu, fight, flight, atau freeze. Kalau aku sih sering kali freeze, kayak rusa yang ngelihat mobil lagi melaju tuh ngeng, yang kayak di film-film ngeng, terus lagi malam kan, mobilnya jalan nih ngeng, aku rusanya ngelihat mobil lagi jalan, aku malah berhenti di tengah jalan kayak kaget melihat cahaya terang itu dan tidak kemana-mana, freeze aja gitu. Dan kalau di film-film seringnya rusanya mati kan, ketabrak, kan kasihannya aku. Tapi ya gitulah, setiap orang punya kecenderungan berperilakunya masing-masing, dan menurutku ketika aku freeze itu tidak pernah membawakan hasil yang baik. Dan ya, di momen-momen ingin menyerah sebenarnya I don't think freeze is an option sih. Kayak jangan freeze. Kalau flight, ya kemungkinan kita akan menemukan masalah serupa. Kalau fight, ada 2 kemungkinan sih, kalah atau menang. Tapi setidaknya ketika kita fight, kita berani menyerahkan setiap ons kemampuan yang kita punya, we did it. Kita gak menyerah. Kita melakukan satu aksi, satu perilaku yang hebat. Sekarang sekarang kita ada di satu momen yang tidak menyenangkan ya sebenarnya. Sangat tidak menyenangkan, sangat pahit untuk dirasa. Momen pandemi ini ya buat Indonesia saat-saat ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak bisnis kehilangan profit, banyak orang yang susah di saat-saat ini, stres karena takut akan kesehatan dirinya, kesehatan keluarga, kesehatan orang tua. Momen ini memang momen yang pahit sih untuk dirasa, pahit sekali untuk dirasa, tapi ya ini ada gitu, ini udah terjadi saat ini, dan kita punya 1001 cara untuk membuat ini jauh lebih pahit dari yang sudah pahit sekarang. Dan I don't think itu jalan yang enak untuk ditempuh sih. Sebaliknya, bukan lebih enak kalau kita
sedang di suasana pahit ini kita terus punya harapan gitu, terus punya nuansa yang positif dalam diri kita masing-masing. Gak tahu sih, caranya masing-masing orang pasti beda. Buatku yang paling penting adalah membangun nuansa yang positif, nuansa diri yang positif aja dulu, dengan punya pikiran yang lebih, punya harapan, punya pikiran yang lebih tenang, punya perspektif yang lebih positif. Karena masukin input-input yang positif juga ke dalam pikiran supaya kita juga lebih tenang. Buatku sendiri sih itu sih yang aku lakuin. Juga lebih menyadari kalau pertandingan ini akan selesai pada akhirnya, dan yang sekarang bisa dilakukan adalah mengerahkan setiap ons kekuatan yang dipunya untuk memenangkan pertandingan ini. Dan satu hal yang aku pegang juga adalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Well, itu sih kayaknya ceritaku malam ini. Terima kasih sudah mendengar. Selamat tidur.